PSSI kecewa dengan hasil buruk timnas Indonesia, langsung tuntut Sintayong di laga yang kedua lawan Libya. Pengakuan Justin Hubner, melakukan 2 blunder lawan Libya. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Justin Hubner akhirnya menjalani laga debut bersama timnas Indonesia, namun 2 blunder dalam laga melawan Libya menjadi penanda awal laga pemain berdarah Belanda itu di skuad Garuda. Hubner menjadi pemain cadangan dalam laga Indonesia vs Libya di Stadion Titanic Mardan, Turki, pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023. Pemain yang kini berkarir di klub Wolverhampton Wanderers itu baru masuk pada babak kedua. Hubner menjadi palang pintu seiring pergantian pemain besar-besaran yang dilakukan pelatih Sintayong. Selain kiper Syahrul Trisna Fadilah, seluruh pemain lapangan diganti. Duet bek tengah Wahyu Prasetyo dan Rizky Ridho yang main pada babak pertama digantikan Hubner dan Jordi Amat. Pergantian pemain pada babak kedua semula menghadirkan gaya main yang lebih menjanjikan. Aliran serangan skuad Garuda terlihat lebih hidup. Di sisi lain permainan menyerang Indonesia menghasilkan celah di lini belakang. Hubner dan Amat pada awalnya bisa tampil kukuh, namun keduanya kemudian seperti hilang fokus. Hubner sampai melakukan 2 kali blunder fatal yang berujung pada gol Libya. Pada menit ke-58 Hubner melepas umpan yang sembrono ke sisi kanan. Pemain Libya lantas mengambil bola dan melakukan serangan berbahaya. Omar Al-Hoja menuntaskan peluang. Dalam proses gol Al-Hoja tersebut juga terlihat koordinasi kurang rapi antara Hubner dan Amat. Setelah kesalahan tersebut, Hubner kembali melakukan blunder yang berujung pada gol lawan. Umpan diagonal Hubner yang dipotong pemain Libya di muka gawang Indonesia dan menjadi makanan empuk yang disantap Nourdin Al-Gelaib pada menit ke-89. Hubner dituntut memperbaiki performa jika ingin mendapat tempat di tim inti pada Piala Asia 2023 mendatang. Hubner akan bersaing dengan Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Elkan Bagot, dan Amat di posisi bek tengah. Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut. Ini adalah pertandingan pertama saya, ini sangat sulit karena musim baru bagi saya. Formasi baru, kata Hubner selepas laga, Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Itu adalah pertandingan yang sulit untuk dimainkan, tetapi setidaknya saya senang memainkan pertandingan pertama saya bersama tim, imbuhnya. Tuntutan PSSI untuk Sintayong usai kalah telak dari Libya pada laga uji coba leg 1. Timnas Indonesia diminta lebih solid pada laga kedua melawan timnas Libya nanti. Melalui laman resmi, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menuliskan tajuk besar yang meminta skuad Garuda bermain lebih solid soal urusan bertahan. Laga kedua, pertahanan harus lebih solid, tulis tajuk laman resmi PSSI, dikutip pada Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Tentunya, tuntutan ini dirasa wajar setelah timnas Indonesia dihajar Libya 0-4 di laga persahabatan pertama, Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Duel yang berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki. 4 gol Libya dihasilkan Ahmed Ekrawa menit 25, Omar Al-Hoja pada menit 58, Al-Kulaib menit 89, dan Ala Al-Kajdar di menit 90+2. Lini pertahanan dinilai kurang solid dalam pertandingan tersebut. Terkhusus babak kedua, ada 2 blunder fatal yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga berujung gol untuk timnas Libya. Di sisi lain, pertandingan persahabatan kedua akan masuk dalam hitungan poin ranking FIFA. Meski demikian, poin yang didapat terbilang kecil lantaran pertandingan itu berada di luar kalender FIFA. Melansir situs resmi PSSI, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 2,93 poin andai menang, 0,43 poin jika imbang, dan kehilangan 2,07 poin kalau kalah. Kendati sedikit, pasukan Sintayong harus memaksimalkan kesempatan ini untuk menambah poin di ranking FIFA. Sementara itu, hasil minor ini juga menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 di Antalya, Turki. Kemudian, Indonesia akan bertolak ke Qatar pada tanggal 6 Januari. Di sana, Mark Klok dan kawan-kawan akan melakoni uji coba terakhir kontra timnas Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024 di Doha. Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam di Piala Asia 2023.
Pada laga pertama, mereka akan bersua dengan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Sain Patinama dipastikan tampil melawan Libya di leg yang kedua. Sain Patinama disebut asisten pelatih Nova Arianto akan kembali ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia sebelum tanggal 5 Januari mendatang. Sain Patinama rencana akan balik ke TC Timnas Indonesia sebelum tanggal 5 Januari, kata Nova pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengabarkan Sain terpaksa meninggalkan ke TC Timnas di Antalya, Turki. Shin Tae-yong memberi izin Sain untuk kembali ke Belanda demi mengurus ibunya yang sedang sakit. Shin mengaku sengaja memberi izin Sain pulang ke Belanda demi menjaga kondisi psikologis mantan pemain FK Viking itu jelang Piala Asia 2023. Ada masalah di kesehatan ibunya Sain, jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda. Saya mengizinkan Sain kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, ucap Shin Tae-yong dikutip dari situs resmi PSSI. Shin Tae-yong lebih lanjut mengaku sudah mendapat kabar dari Sain mengenai kondisi ibunya. Shin pun memastikan bek 25 tahun itu akan segera kembali ke Turki. Sain sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa. Jadi dia akan kembali secepatnya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kondisi itu membuat Sain dipastikan absen pada laga uji coba Indonesia vs Libya pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023. Sain menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Argentina. Setelah itu pemain yang sedang belum memiliki klub setelah meninggalkan Viking FK jadi pilihan utama. Ia jadi starter saat melawan Irak dan Filipina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat Sain ditarik keluar, Arhan menjadi pilihan utama dibanding Edo Febriansah. Salah satu media Vietnam, Tan Ninh, menyoroti kekalahan telak Timnas Indonesia 0-4 dari Timnas Libya. Padahal, pelatih Shin Tae-yong sudah memainkan semua pemain naturalisasi yang dipanggilnya. Memainkan semua pemain naturalisasinya, Indonesia masih kalah telak dari Libya sebelum Piala Asia, bunyi judul artikel tersebut, dikutip pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024. Sebetulnya, Shin masih menyimpan satu pemain naturalisasi di bangku cadangan yakni Sandy Walsh. Lalu, satu pemain lain yakni Sain Patinama tengah absen karena alasan keluarga. Dari 7 pemain itu, praktis hanya 5 penggawa naturalisasi yang bermain di laga kontra Libya. Sayangnya, Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4. Pun begitu, masih ada kesempatan untuk perbaikan di laga jilid 2 nanti. Apalagi Sain Patinama kemungkinan bisa diturunkan pada laga ini. Patut dinanti apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan memainkan 7 penggawa naturalisasi sekaligus di laga kedua atau tidak.